Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali lagi di acara kesayangan kita, Sekolah Fikih. Bersama saya Fatin Hamama Zain yang akan memandu Anda 1 jam ke depan. Pada hari ini, kita akan membahas kelanjutan dari Fikih Darah Wanita. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustazah Aini Aryani, LC, yang akan membahas tentang lanjut apa sih yang tidak dibolehkan seorang wanita saat haid ataupun sedang nifas. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Ustazah? Kabar baik, alhamdulillah. Ustazah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai fikih darah wanita. Ya. Pada episode sebelumnya itu kita sudah membahas 3 poin dari 8 poin. Ya. Apa yang tidak dibolehkan perempuan yang sedang mengalami haid ataupun nifas, yaitu sholat. Yang kedua itu masuk masjid atau berdiam diri di masjid, dan ketiga itu tawaf. Dan masih ada 5 poin lagi nih Ustazah yang belum kita bahas gitu. Mungkin hari ini bisa kita bahas, mungkin kali ya Ustazah kita paparkan satu persatu kali saja. Silakan Ustazah. Ya. Di episode sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwasanya wanita yang haid dan sedang nifas tidak boleh melakukan 8 hal. Iya, ya. betul. Sholat, kemudian masuk masjid dan berdiam di dalamnya. Iya. Kemudian yang ketiga tawaf, selanjutnya melafadzkan Al-Quran. Betul. Kemudian yang kelima itu menyentuh dan membawa Al-Quran. Yang keenam itu puasa, ya. Puasa. Selanjutnya yang ketujuh itu dia tidak boleh diceraikan, tidak boleh ditolak oleh suaminya. Selanjutnya dia juga tidak boleh berhubungan suami istri atau jima. Kita sudah bahas secara detail tentang hukum wanita yang sedang haid, larangan baginya untuk sholat, untuk masuk masjid dan berdiam di dalamnya, dan juga larangan untuk tawaf. Dan insya Allah di kali ini pada hari ini kita akan bahas tentang larangan wanita untuk melaksanakan puasa. Ya, jadi wanita selain dilarang yang 3 tadi nih, ada juga larangan untuk tidak berpuasa. Ya, artinya ketika seorang wanita melakukan puasa Ramadan atau puasa sunnah lah gitu ya, tapi ketika dia menjelang buka puasa atau dari mulai fajar sodik sampai sebelum maghrib, ya sebelum maghrib dia belum haid nih, tapi begitu hampir mau maghrib keluar darah haid, maka puasa hari itu ya batal. Oh, tidak boleh dilanjutkan berarti ya Ustazah ya? Ya, artinya kalau misalnya puasanya itu walaupun bentar lagi maghrib, ya tetap saja puasanya itu batal gitu. Dan jika itu puasa Ramadan berarti harus diganti, harus diqadha pada hari yang lain ya kan, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'mar biqada'is shalah. Kami wanita yang sedang haid dan sedang nifas ini tidak diperintahkan untuk mengqadha salat, tapi kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Ya kan? Yang diperintahkan itu qadha puasa, bukan qadha salat. Ya. Artinya ketika seorang wanita haid, dia kan dilarang untuk salat tadi kan, di episode sebelumnya. Tapi ketika dia tidak sholat karena haid, itu sholatnya kan nggak wajib diqadha, kecuali dalam waktu-waktu misalnya udah masuk waktu sholat tapi dia nggak sempat sholat, ditunda, nah itu beda urusan. Yang pasti aslinya gitu ya, ketika dia meninggalkan sholat pada waktu haid kan nggak wajib diganti. Tapi puasa wajibnya harus diganti berdasarkan hadis yang tadi. Maka ketika dia tidak berpuasa bulan Ramadan karena dia sedang haid, ya dihitung berapa lama nih haidnya, berapa banyak puasa yang dia tinggal karena haid. Nanti kalau sudah berakhir bulan Ramadannya, diganti puasanya dengan istilah qadha, harus diqadha puasanya. Jadi jumlah di bulan Ramadan yang dia tidak puasa itu harus diganti sejumlah yang pas Ramadan dia tidak puasa, itu berarti Ustazah ya? Betul, ya. Lalu Ustazah, banyak orang yang bertanya, kalau misalnya kita sudah tidak mengeluarkan darah dari rahim pada waktu malam hari gitu, berarti kan ternyata dia kesiangan bangunnya pas waktu subuh, ternyata dia tidak melakukan sahur gitu pas bulan Ramadan. Nah, itu apakah terhitung puasanya ataukah harus gimana gitu? Oh gitu. Jadi haidnya atau darahnya sudah berhenti ya, dari malam di malam gitu. hari. Dari sebelum fajar sudah berhenti sebetulnya. Cuman ngantuk gitu kan. Ntar kan juga sahur gitu. Nah, pas belum sahur nanti saya mau mandi janabah dulu nih. Ntar habis mandi janabah, sahur, sholat subuh kan gitu kan. Nah, karena udah
berhentinya tengah malam nih, ogah-ogahan dia kan. Nah, di sini para ulama dari 4 mazhab mengatakan bahwasanya seseorang yang memang sudah berhenti darahnya di malam hari gitu ya, tapi belum sempat bersesuci, bertoharo, kemudian dia bangun kesiangan, artinya sudah masuk waktu puasa, sudah masuk waktu subuh, jam 5 lah misalnya dia bangunnya kan, padahal sahur harusnya Jam 4 lah, setengah 4 lah gitu kan, jam 3, karena biasanya subuh jam 4 segala Iya. macam. Nah, wanita ini kalau memang tadi malamnya sudah berniat seperti tadi kan, dia udah niat mau sahur antar kan, mau besok berarti sekarang saya udah berhenti nih darahnya, besok mau puasa berarti gitu kan, ntar aja mandinya pas sahur, tapi ternyata qadarullah dia bangunnya kesiangan, maka tabiatun niyahnya sudah dapat, berniat dari malam udah dapat, kemudian suci secara hakikatnya dia sudah suci, sudah dapat, cuman karena kelalaiannya dia untuk tidak mandi itu tidak membuat kewajiban puasanya jadi gugur. Oh. Jadi dia wajib tetap berpuasa, Tin. Oh, berarti berbeda dengan sholat ya Ustazah ya? Kalau misalnya kan dia walaupun harus diganti gitu Ustazah kan, kalau misalnya kalau sholat itu dikodok, berarti kalau misalnya puasanya Ya enggak. jadi harus tetap Iya, jadi masuk puasa hari gitu. itu dia tetap wajib melakukan puasa. Oh. Tetap wajib untuk ya enggak gugur puasanya gitu. Gara-gara dia telat bersuci tiba-tiba enggak puasa lagi deh gitu ya, enggak. Tetap dia harus melanjutkan puasanya, dia sudah niat dari malam, hari itu dia harus berpuasa gitu kan, sampai nanti maghrib. Ketika dia bangun langsung mandi janabah aja. Oke. Gitu. Dan ini dalilnya adalah khususnya ya dari mazhab Hanabila mengatakan bahwasanya para ulama mengkiaskan dengan dalil yang menyatakan bahwasanya Rasulullah pernah malam harinya keluar mani karena berjima, itu kan. Rasulullah berjima dengan salah satu istri beliau di malam harinya, kemudian beliau ketiduran sampai waktu subuh tiba. Oh. Nah, belum sempat mandi janabah. Tapi Rasulullah tetap berpuasa, gitu kan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin fi Ramadan thumma yasum. Artinya bahwasanya Rasulullah SAW bangun waktu subuh nih Fatin, dalam keadaan junub. Junub karena habis berhubungan suami istri beliau malamnya, tapi belum sempat mandi janabah gitu. Di bulan Ramadan, tapi Rasulullah tetap berpuasa gitu walaupun belum sempat mandi janabah. Ketika Rasulullah bangun langsung mandi janabah, langsung sholat subuh begitu. Tidak lantas kesiangan nih bangunnya. Nggak bisa sahur segala macam, ya udah deh nggak usah makan deh, nah gimana deh gitu kan, ya nggak juga, udah emang dia udah wajib untuk berpuasa hari itu. Urusan dia telat mandinya ya urusan yang berbeda gitu. Jadi begitu bangun tetap harus berpuasa, langsung mandi janabahnya biar apa, biar cepat bisa sholat subuh begitu. Dalam mazhab Hanafi dikatakan bahwasanya orang yang menunda mandi janabah sampai maghrib tidak merusak puasanya pada hari itu. Oh, jadi walaupun dia keadaannya tidak boleh sholat itu ya Ustazah ya, posisinya kan dia belum mandi janabah, Iya, tetap kita harus tetap puasa gitu. Iya, jadi gini, dia menunda-nunda puasa nih ya, menunda-nunda mandi janabah. Padahal darahnya sudah berhenti sama sekali gitu. Maka dia kan tetap wajib berpuasa. Dia berpuasa tuh gitu, puasa tapi malas nih mandi janabah sampai maghrib. Puasanya tetap sah, ya kan? Puasanya tetap sah, tapi dia kena dosa. Dosanya apa? Meninggalkan sholat dari subuh sampai maghrib. Iya, betul. Kan dia nggak boleh sholat kalau belum mandi janabah. Betul. Artinya ketika dia bangun, dia segera mandi janabah untuk apa? Biar cepat bisa sholat. Puasanya tidak terpengaruh dengan itu semuanya. Ya. Jadi walaupun kita istilah katanya terlambat bangun, itu berarti kita harus segera mandi untuk bisa sholat subuh gitu. dan tetap berpuasa gitu kan, niatnya udah niat dari malam, dia juga sudah tahu bahwa darahnya sudah berhenti. Begitu. Walaupun mungkin ada salah satu ulama kita temukan di kitab yang ditulis oleh Ibnu Rushd, Bidayatul Mujtahid. Ini ada salah satu ulama dari mazhab Maliki, Ibnu Al-Majishun. Beliau mengatakan bahwasanya seorang wanita yang sudah berhenti darahnya dari sebelum fajar, kemudian tidak mandi dan menunda bertoharo sampai setelah fajar, beliau bilang ya dia nggak boleh puasa hari itu. Tapi pendapat beliau ini tidak representatif, tidak menjadi
perwakilan Pegangan gitu. secara resmi di mazhab Maliki ini. Bahkan penulis buku tersebut Ibnu Rushd juga secara resmi bermadhab Maliki gitu. Dan di buku tersebut, di kitab tersebut, di kitabnya itu di Bidatul Mujtahid dikatakan bahwasanya pendapat Ibnu Majishun tadi adalah pendapat yang lemah, syadz. Jadi Gitu. tidak bisa jadi sebuah pegangan ya Ustazah ya? Iya, karena memang lain sendiri dengan mujtahid madhab Maliki yang lain. Karena juga itu juga bertentangan dengan madhab mayoritas dari 4 mazhab. Semua ulama dari madhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i mengatakan ya tetap wajib berpuasa. Urusan mau toharohnya dilalaikan, ya urusan dosa yang berbeda. Urusan puasa tetap harus dilanjutkan. Kalau sampai dibatalkan juga puasanya, ya double dosanya. Double lalai mandi diakhirkan, juga dosa dari puasanya itu tadi. Wah, begitu. Saya masih banyak pertanyaan nih Ustazah. Tapi kayak kita tahan dulu. Kita harus memberikan kesempatan nih, mau lewat dulu biasa. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sekolah Fikih. Oke pemirsa, kembali lagi di acara kesayangan kita, Sekolah Fikih. Oke Ustazah, kita melanjutkan apa yang telah kita bahas tadi di segmen sebelumnya, di segmen pertama. Jadi tadi kita sudah membahas tentang puasa. Dan masih ada beberapa poin lagi yang tidak dibolehkan oleh perempuan yang sedang haid maupun nifas untuk melakukan sesuatu gitu, apa yang diharapkan. Ada lagi Ustazah. Mungkin bisa disebutkan atau bisa dijelaskan lebih rincinya. Selain yang tadi kita bahas tentang puasa ya. Betul. Ada lagi poin yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang mengalami haid, yaitu dia tidak boleh melafatkan ayat Al-Qur'an. Ya, melafatkan ayat Al-Qur'an dalam arti begini. Dia lagi haid nih. Dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, atau dengan surat yang lain gitu. Dan ini dilarang. Dan pelarangan ini sudah disepakati oleh semua mazhab, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hanya saja mereka berbeda pendapat dari ukurannya. Apakah nanti yang dilarang itu baca satu kata, kalimat, atau baca satu ayat, atau baca berapa ayat. Tapi intinya mereka sepakat bahwasanya wanita haid gak boleh melafatkan ayat Al-Qur'an. Kalaupun ada, nanti ada lagi dari mazhab Zahiri gitu ya. Secara lengkapnya kita bahas langsung dari 4 mazhab ya. Baik, secara dari mazhab Al-Hanafiyah, ini ada Al-Kasani di kitab beliau Bada'i As-Sana'i' fi Tartibi Asy-Syara'i' jilid 1 halaman 44. Beliau mengatakan bahwasanya wa amma hukmul haidhi wan nifasi faman'u jawazi sholati was-shaum wa qiraatil Qur'an. Ya. Jadi orang yang haid dan orang yang nifas enggak boleh sholat, kemudian enggak boleh puasa, dan juga enggak boleh qiraatul Qur'an, membaca. Ya, maksudnya membaca itu melafatkan dengan lisannya, bukan dengan hatinya. Dengan hatinya dia mau baca, mau zikir, mau baca 1 juz pun enggak masalah dalam hati, tapi melafatkan dengan lisannya ini yang enggak boleh. Kemudian di kitab Fathul Qadir yang ditulis oleh Ibnul Humam ya, di jilid 1 halaman 167 dikatakan walaisa lil haidhi wal junub wan nufasa qiraatul Qur'an. Gak boleh orang haid sama junub dan orang yang nifas untuk membaca Al-Qur'an. Karena apa? Ada dalilnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la taqra al-haidu wala al-junubu syai'an minal Qur'an. Tidak boleh orang haid, orang junub untuk membaca apapun dari ayat Al-Qur'an. Kemudian ada lagi nih Az-Zailai dalam kitabnya Tabyinul Haqa'iq Syarah Kanzu Ad-Daqa'iq jilid 1 halaman 57 dikatakan wa qiraatul Qur'an ay yamna'ul haidu qiraatal Qur'an. Ya. Jadi orang yang haid tidak boleh membaca Al-Qur'an. Ini jadi semuanya dari mazhab Hanafi sepakat semuanya bahwasanya orang haid gak boleh baca Al-Qur'an. Nah, kemudian dari mazhab Al-Malikiyah ada Ibnu Abdil Bar. Beliau menulis dalam kitabnya Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah di jilid 1 halaman 172 dikatakan
aktsarul ulama ala qala aktsarul ulama ala anna al-haidh wal junub la yaqra'ani syai'an minal Qur'an. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya wanita haid dan wanita yang sedang junub tidak boleh baca apapun dari ayat Al-Qur'an. Satu ayat pun nggak boleh. Tidak boleh sama sekali gitu. Nah, kemudian ada lagi dari mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Imam An-Nawawi di kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Fi madhhabil ulama'i fi qiraatil haid Al-Qur'ana qad dzakarna anna madhhaban al-masyhur tahrimuha. Nih, dalam madhab yang paling masyhur di madhab Hanafi, kata Imam Nawawi, mengatakan bahwasanya secara masyhur di madhab Syafi'i diharamkan, tidak wanita dibolehkan yang haid gitu. untuk membaca Al-Qur'an. Jadi nggak ada dispensasi gitu kan. Nah, terus Zakaria Al-Ansari juga mengatakan begitu juga gitu. Walam yahilla wad'uha wala ghairu min at-tamattu' al-muharram wal qira'ah wa massul mushaf. Jadi nggak boleh wata, nggak boleh jima, nggak boleh berhubungan suami istri, dan juga tidak boleh baca Al-Qur'an. Nah, jadi hukum keharaman baca Quran sama dengan seperti keharaman dia untuk diwata, untuk dijima. Gak ada dispensasi. Gitu ya. Kemudian ini tadi dari mazhab Syafi'i, sekarang dari mazhab Hambali ada di sini Ibnu Qudamah juga dalam Al-Mughni di jilid 1 halaman 290 juga dikatakan bahwasanya Rasulullah sudah paten nih hadis ini berlaku tanpa dispensasi. Dalilnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqra'al haidu wal junub syai'an minal Qur'an. Sama semua dalilnya. Ini dari 4 mazhab dipakai dan enggak ada dispensasi apapun di dalamnya. Walaupun satu ayat ya enggak boleh juga gitu. Memang ada yang berbeda sendiri di Ibnu Hazm. Gitu ya. Di Ibnu Hazm ada beda sendiri. Beliau di Al-Muhalla dari mazhab Az-Zahiri, beliau ini mengatakan bahwasanya orang yang haid masih boleh untuk baca Quran. Di jilid 1 di kitab beliau Al-Muhalla bil Athar jilid 1 halaman 94 dikatakan wa qiraatul Quran was sujud fihi wa masul mushaf wa dzikrullahi ta'ala jaiz. Ya, baca Quran, sujud tilawah, pegang mushaf, zikir sama Allah itu jaiz. Dibolehkan. Gitu. Wa kullu dzalika bi wudu'in wa bi ghairi wudu'in walil junub wal haid. Dia boleh mau wudu ke mau enggak wudu, dia boleh baca Quran, boleh pegang mushaf, boleh sujud tilawah, mau dia haid, mau enggak, mau pakai wudu atau enggak. Beda sendiri. Ya. Artinya beliau mengatakan apa dalilnya? Dalilnya di sini kan semuanya sepakat nih tentang hadis yang tadi. Beliau agak berbeda sedikit dalam menafsirkannya. Beliau mengatakan la taqra'ul haid walal junub syai'an minal Qur'an. Di sini bukan la yang berarti larangan. Bukan la nahiyah tapi la khabariyah. La taqra'ul haid maksudnya orang haid sama orang junub itu enggak baca sesuatu dari Quran. Itu bukan larangan, itu informasi aja. Itu khobar doang, bukan larangan, kata Ibnu Hazm gitu kan. Jadi kalau informasi berarti isinya belum tentu isinya larangan. Ya biarin aja ada orang haid, ada orang nifas enggak baca Quran. Kalau misalnya mau baca Quran silakan, karena itu isinya bukan larangan, informasi saja. Nah, dan ini berbeda dari 4 mazhab yang lain gitu kan. Jadi memang mazhab Zahiri ini belum bisa disetarakan dengan 4 mazhab yang lainnya yang sangat besar, karena mazhab ini memang Imam Nawawi sendiri dalam mazhab Syafi'i mengatakan pendapat-pendapat dari ulama Zahiri walaupun berbeda tidak mempengaruhi ijma' yang ada. Artinya melafadzkan Al-Quran bagi seorang wanita yang sedang haid ya sudah menjadi ijma' larangannya gitu ya. Larangannya sudah ijma', walaupun dari Zahiri ada yang berbeda sendiri tidak mempengaruhi ijma' yang ada. Oke. Begitu. Ustazah, mungkin ada pertanyaan seperti ini. Kalau misalnya ada santri atau hafizo ya, calon-calon hafizo yang ingin setor hafalan ke ustadznya atau ke ustazahnya, dia kan melafazkan saja. Nah, itu tahan dulu saja. Kita memberikan kesempatan yang mau lewat dulu nih, soalnya banyak yang mau lewat. Dan buat pemirsa masih penasaran kan, apa nih yang jawaban dari Ustazah Aini Aryani LC
mengenai pertanyaan yang saya barusan ajukan gitu. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Sekolah Fikih. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Sekolah Fikih. Pada segmen ketiga ini kita akan membahas atau Ustazah akan menjawab pertanyaan dari yang saya ajukan tadi. Gimana nih seorang santri atau calon hafizoh yang ingin melakukan setoran kepada ustadz atau ustazahnya? Kan dia akan melafazkan Al-Quran. Padahal tadi Ustazah pada segmen sebelumnya menjelaskan bahwa tidak boleh satu kata pun atau satu ayat pun yang keluar dari mulut seseorang atau mulut wanita yang sedang haid ataupun lagi nifas. Mungkin Ya, bisa dijawab saja. Satu ayat pun ya. Gini, apa namanya, seorang wanita yang sedang haid, itu ya, dia pengen ngafal Quran, pengen nyetor hafalan Quran. Iya, tugas gitu kan. Atau bukan yang baru mau nyetor deh, udah hafal. Kalau nggak di murojaah lupa nih. Betul. Kan begitu kan? Iya, iya. Pertanyaannya juga jadi dibalik. Apakah memurojaah Al-Quran harus dilafatkan? Oke. Tidak bisakah dia memurojaahnya dengan simai, mendengarkan recorder? Kalau misalnya dia ingin ikut ngafalin dalam hati, kan bisa. Iya. Ya kan? Terus dia pengen nyetor hafalannya, tidak bisakah ditunggu sampai haidnya selesai? Kan begitu. Artinya begini, sholat saja. Gini, sholat hukumnya apa? Wajib. Wajib. Puasa hukumnya apa? Wajib. Baca Quran hukumnya apa? Sunnah. Tilawah sehari-hari Al-Quran hukumnya apa? Sunnah. Ngafalin Quran 30 juz hukumnya apa? Iya, sunnah. Sunnah. Kalau yang wajib saja sama Allah disuruh berhenti, Iya. stop. Kamu haid kan? Stop, berhenti. Gak usah sembah saya dengan cara sholat dulu, kata Allah begitu. Apalagi disuruh baca suratnya. Yang sunnah ya Ustazah, Yang wajib. sunnah saja kenapa harus dibela-belain? Padahal yang wajib saja menjadi rukun sholat yang kedua, sama Allah disuruh stop. Apa kita akan melanggar? Oh enggak, kalau misalnya sholat beda, ini kita mau jadi hafizoh. Kalau misalnya tidak dihafalkan, nanti hafalan kita hilang. Tidak juga. Maksudnya begini, kita ingin menjaga hafalan, oke. Tapi lihat caranya. Ya kan? Kenapa kita harus nguber-nguber sesuatu yang sunnah dengan cara yang dilarang? Ya kan? Kita sunnah untuk menghafal Quran 30 juz, tapi tidak dengan cara yang dilarang oleh Allah. Gitu kan? Sholat saja dilarang. Masa iya larangan ini mau kita terobos hanya kita mengejar-ngejar amalan yang sunnah? Kan begitu. Betul. Kalaupun kita mau ngehafal, silakan simai dari tape recorder, silakan kita hafal, ikuti dengan hati. Begitu. Ya sudah. Lalu Ustazah, ada beberapa pertanyaan yang misal seperti ini. Dia seorang guru mungkin guru mengaji atau guru TPA gitu. Dia itu kan otomatis dia harus apabila anak muridnya itu salah, jadi kita kan harus membenarkan. Dan terkadang kalau anak kecil itu yang sudah masuk ke Al-Quran itu, kita harus terkadang yang harus menunjuk gitu. Jadi harus membenarkan, berarti kan kita kan melafazkan Quran juga gitu. Itu gimana Ustazah hukumnya? Gini, kita ngajar nih anak-anak gitu kan, TPA, Iqra. Iya betul, ngaji gitu. Maka kalau misalnya dia salah, kan kita bisa begini. Kalaupun dia salah, kan nggak sampai satu ayat, paling satu kata tadi. Ya kan? Sedangkan tadi yang disebutkan adalah qiraatul Quran, syai'an minal mushaf, minal Quran, kan begitu. Satu kalimat misalnya misalnya dia bilang nas. Enggak perlu kita ulang sampai dari beberapa awal. kalimat. Satu kata aja, kan begitu. Yang salahnya ya sudah. Iya. Tapi kalaupun misalnya tidak harus dilafatkan, malah lebih baik. Misalnya mat tabi'i itu, itu mat wajib mutasil itu. Ya kan? Iya. Maka dia akan mengerti sendiri. Oh, kurang panjang maksudnya. Oh, mat tabi'i berarti dipanjangin. Gitu kan? Tasydidnya mana? Gunnahnya mana? Iya. Ya kan, idghamnya mana? Tidak perlu dilafatkan. Kecuali anak yang baru Iqra. Iqra 1, 2. Itu pun isinya abatasa. Iya. Belum menjadi kalimat. Iya, betul. Ya kan? Begitu sudah agak tinggi anaknya, selain kita pelajari Al-Quran,
membaca kata yang lebih panjang, kita juga ngajarin dia tajwid kan. Ya sudah, tegur tajwid apa namanya, gunnahnya mana, matnya mana, dia paham. Tak perlu kita melafalkan. Kecuali kita memang harus melafalkan, lafalkanlah yang mana yang salah aja. Misalnya minal jinnati wan nas. Nah, ya sudah, tidak usah dilafalkan awal. satu ayat lagi. Kan seperti itu. Iya, betul. Kita menjaga mana yang menjadi kewajiban. Kita punya kewajiban untuk ngajarin dia Quran. Tapi kita juga punya kewajiban untuk mencegah larangan-larangan yang Allah larang. Ya kan? Kita punya kewajiban untuk menghindari yang Allah larang. Tapi kita juga punya kewajiban untuk ngajarin. Tinggal kita satukan. Ketemu kok di situ. Kalau mau dicari, ya kan? Ketemu insya Allah. Oke. Wah, menarik banget nih Ustazah. Dan apabila kan kita tadi sudah melafalkan Quran, jadi otomatis kaitannya adalah kita boleh nggak sih nih megang Al-Quran di waktu kita lagi tidak boleh sedang haid ataupun sedang nifas gitu. Nah, itu banyak orang yang sering bertanya, sebenarnya boleh nggak sih wanita yang haid atau nifas itu memegang Al-Quran gitu. Baik, Gimana Ustazah? begini. Tadi kita sudah sampaikan tentang larangan-larangan wanita haid ya. Sholat, puasa, masuk masjid, berdiam di dalamnya, kemudian tawaf, kemudian puasa, kemudian melafazkan Al-Quran. Kita sekarang masuk di poin yang ke-7, yaitu membawa Al-Quran dan menyentuhnya. Menyentuh, membawa. Membawa belum tentu menyentuh. Menyentuh juga belum tentu membawa. Ya kan? Kita ada orang naruh, kita lagi haid, ada orang masukin mushaf Quran di kantong. Kan kita nggak megang, tapi kita bawa. Gimana nih? Ya kan? Terus kita mau pegang, tapi kita nggak mau bawa Quran nih, pegang doang begini. Boleh apa enggak? Nah, di sini dalam pendapat mayoritas ulama fikih hampir semuanya, kecuali nanti lagi-lagi Al-Zahiri dari Ibnu Hazm. Beda sendiri. Seperti biasa. Seperti biasa. Nanti kita akan bahas semuanya ya. Semua pendapat para ulama dari 4 mazhab. Kita lihat nih dari hasil riset dan verifikasinya, hukum wanita yang menyentuh Al-Quran. Kita lihat di sini, Fatin, dikatakan bahwasanya ya wanita nggak boleh sebetulnya. Tidak boleh Melafatkan saja, apalagi menyentuh dan membawanya. Di sini dikatakan gini, dari mana sih dalilnya yang mengatakan nggak boleh? Kenapa sih para ulama bilang perempuan nggak boleh menyentuh? Dari mana? Ada di surah Al-Waqi'ah, Fatin. Di surah Al-Waqi'ah ayat 79 kan sering nih kita baca ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang suci. Suci dari hadas besar, dari hadas kecil. Ya. Nah, di sini dalam mazhab Al-Hanafiyah kita mungkin akan familiar dengan As-Sarakhsi. Beliau adalah penulis kitab Al-Mabsut. Di dalam kitab beliau Al-Mabsut di jilid 3 halaman 195 dikatakan walaisa lil haidhi massul mushaf, dan bagi orang yang haid tidak diperbolehkan untuk menyentuh mushaf. Ya, ini juga dari Al-Kasani, penulis kitab Bada'i As-Sana'iyah fi Tartibi Asy-Syara'i'. ولأن تعظيم القرآن واجب وليس من التعظيم مس المصحف بيد حلها حدث ولا مس الدراهم التي عليها القرآن ولا مس كتاب التفسير لأنه يصير بمسه ماسا للقرآن وأما مس كتاب الفقه فلا بأس به. Nah, di halaman berapa tadi, di jilid 1 halaman 33 ini disebutkan bahwasanya karena mengagungkan Al-Quran adalah sesuatu yang wajib dan bukanlah termasuk mengagungkan apabila wanita yang haid menyentuhnya dengan tangan yang berhadas, ya kan? Dan tidak juga diperbolehkan wanita haid itu untuk menyentuh kertas atau uang yang di atasnya bertuliskan ayat Al-Quran. Nah, ya kan? Dan juga bukan buku tafsir. Buku tafsir itu kan biasanya seayat ditafsirin, ditafsirin. Nah, di dalamnya lebih, kalau misalnya di dalamnya itu kebanyakan ayat Qur'annya, itu juga nggak dibolehin sama Al-Kasani dari madhab Hanafi ini. Kalau tadi karena Sarakhsi tidak menyebutkan segitu-gitunya ya, tapi di sini Al-Kasani ya, beliau menuliskan seperti ini di dalam kitabnya Al-Bada'i As-Sana'iyah gitu. Jadi buku tafsir, dan karena menyentuhnya dihukumi sebagai mushaf.
Oke deh. Tafsir itu dihukumi seperti mushaf oleh Al-Kasani, sedangkan menyentuh buku fikih tidak mengapa. Oke, Ustazah, tahan dulu lagi Ustazah. Kita harus memberikan kesempatan yang mau lewat lagi nih. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sekolah Fikih. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Sekolah Fikih. Nah, Ustazah, pada segmen sebelumnya Ustazah sudah membahas mengenai hukum memegang Al-Quran berdasarkan mazhab Hanafi. Nah, mungkin Ustazah bisa menjelaskan menurut mazhab-mazhab lainnya. Pasti kan ada perbedaannya di antara mazhab. Nah, mungkin Ustazah bisa menjelaskan. Ya, tadi kita sudah jelaskan ya tentang mazhab Hanafi. Sekarang kita akan membahas hukum menyentuh mushaf bagi seorang wanita yang sedang haid dari mazhab lain, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Nah, di sini Ibn Abdul Bar dari mazhab Maliki di dalam kitab beliau Al-Kafi fi Fiqhi Ahli Madinah disebutkan, wa amma al-mushaf fala yamassuhu ahadun qasidan ilaihi mubashiran lahu aw ghairu mubashir illa wa huwa ala tahara. Disebutkan bahwasanya orang yang boleh nyentuh Quran ya cuma orang yang statusnya lagi suci gitu kan. Orang yang nggak punya hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Nah, di sini orang yang tidak janabah saja tapi dia tidak berstatus sebagai orang yang suci, ini nggak bisa menyentuh mushaf gitu. Apalagi orang yang janabah, apalagi orang yang sedang haid, maka aulah lebih tidak boleh menyentuh mushafnya. Iya. Kemudian lagi Al-Qarafi, salah satu ulama dari mazhab Maliki juga, di dalam kitab beliau yang bernama Adz-Dzakhirah, beliau menulis seperti ini, wa amma massul mushaf fa liqaulihi ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun wa liqaulihi alaihi salam li Amr bin Hazm la yamassu al-mushaf illa tahir. Nah, di sini Al-Qarafi mengatakan yang sama juga, bahwasanya orang yang menyentuh mushaf itu hanya orang yang suci saja. Yang boleh menyentuh mushaf cuma orang yang suci. Dalilnya di sini di surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah boleh menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang suci, seperti itu ya. Apalagi orang yang janabah, orang yang punya hadas kecil dan belum wudu saja nggak boleh menyentuhnya. Apalagi yang sudah punya hadas besar ya. Betul sekali. Nah, ini dari mazhab Maliki ya. Sekarang dari mazhab Asy-Syafi'iyah disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, wa yahrum hamlu al-mushaf wa massuhu liqaulihi ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun wa yahrum al-lubthu fil al-masjid liqauli sallallahu alaihi wasallam la uhillal. Oke, ini tentang al-lubthu fil masjid ya. Tapi untuk yang hamlul mushaf itu dalilnya sama seperti tadi yang disebutkan oleh Al-Qarafi di Adz-Dzakhirah, la yamassuhu illal mutahharun di surah Al-Waqi'ah itu ya. Jadi cuma orang suci saja yang boleh menyentuh mushaf. Ya, dalil yang senada, pendapat yang senada dengan mereka semuanya disampaikan oleh Zakaria Al-Ansari dalam mazhab Asy-Syafi'i juga, disebutkan dalam kitab beliau Asnal Matalib ya. Beliau menyebutkan walam yahilla wat'uha wala ghairuh minat tamattu' al-muharram wal qira'ah wa massul mushaf wa nahwa. Nah, jadi yang diharamkan oleh wanita haid ya, yang diharamkan atas wanita haid itu ya jima, kemudian qiraatul Quran itu nggak boleh, wa massul mushaf, dan menyentuh mushafnya. Jadi sama semua sebetulnya pendapat dari mazhab Maliki dan Syafi'i ini senada semuanya ya. Intinya orang yang sedang haid itu tidak boleh menyentuh mushaf ya. Di sini juga di kitab Mughni al-Muhtaj yang ditulis oleh Al-Khatib Asy-Syirbini, beliau wafat pada tahun 977, yahrum 'alaiha massul mushaf wa hamlu. Jadi wanita yang sedang haid itu tidak boleh menyentuhnya dan membawanya. Jadi walaupun nggak menyentuh, membawanya saja sudah tidak boleh. Jadi misalnya perempuan itu bawa tas ya, bawa tas. Ya nggak bawa tas sih, di tasnya misalnya ada Quran terus dikeluarin gitu kan pakai tangannya, ya ini nggak boleh gitu. Nah, kemudian dari mazhab Hambali ada lagi nih Tin, di Majmu' Fatawa milik Ibnu Taimiyah ya. Jadi Ibnu Taimiyah ini wafatnya tahun 728 Hijriah. Beliau menulis dalam kitab beliau di sini Majmu' Fatawa, wa amma idza hamala al-insanu al-mushaf bi kummihi fala ba'sa walakin la yamassuhu bi yadayhi.
Jadi kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, seorang wanita kalau membawa mushaf dengan tangannya langsung, dengan tangannya ini langsung begini, nggak boleh. Tapi kalau pakai kumnya itu boleh. Ini kum. Kayak ada bahan yang menghalangi gitu ya Ustazah? Iya, betul. Kum itu sebetulnya ujung dari bajunya di kum. Tapi bisa juga apa? Kain, bahan atau apa gitu sehingga menghalangi tangannya bersentuhan langsung sama Al-Quran, mushaf. Betul. Jadi kalau misalnya begini nih Tin, nah begini nih, ini boleh dalam mazhab Hambali, sebagaimana disebutkan di dalam Majmu' Fatawa milik Ibnu Taimiyah ya, seperti ini. Ini boleh gitu. Ya kalau misalnya nggak kumnya misalnya nggak bisa dipakai buat ngangkat ya kerudungnya gitu kan, atau ambil sapu tangan atau ngambil apalah, pokoknya apapun itu yang bisa menghalangi langsung tangan dengan mushaf gitu ya Ustazah ya. Betul, betul sekali. Nah kemudian dari mazhab Hambali juga disebutkan Al-Mardawi, salah satu ulama mazhab Al-Hanabilah, di kitabnya Al-Insaf fi Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf, disebutkan di sini wa amma masul mushaf as-sahihu minal madhhab annahu yahrum masu kitabatih wa jildihi wa hawashihi. Nah, menurut Al-Mardawi di sini yang diharamkan ini agak berbeda sih. Agak berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain kan mushaf gitu ya, dan tidak disebutkan secara detail apanya nih nggak boleh disentuh, apakah yang ada tulisannya. Terus gimana kalau catatan kaki kan suka ada footnote segala macam gitu kan. Terus bungkusnya, kulitnya kan biasanya ada bungkusnya tebal banget tuh, hardcover ya kan. Boleh nggak? Di sini detail sekali Al-Mardawi di dalam kitab Al-Insaf ini. Yang nggak boleh disentuh itu ya kitabahnya, tulisan yang ada di kertas. Ya kan, yang ada tulisan Al-Quran, ada Al-Quran di atas kertas, nggak boleh dia menyentuh itu. Kemudian jilduhunya juga kulit cover dari mushaf tersebut juga nggak boleh gitu ya. Terus hawashi, catatan kakinya juga nggak boleh. Itu catatan kakinya pun nggak boleh. Kenapa Al-Mardawi memiliki pendapat seperti ini? Ya dalilnya li syumuli ismil mushaf lahu bidalilil bai'. Jadi seperti orang kalau beli mushaf itu ya, jadi dia kan belinya per kertas, dia belinya sama yang mushafnya gitu loh, sama covernya gitu, sama misalnya di dalamnya ada catatan kakinya segala macam gitu kan. Nah ini juga nggak boleh menurut Al-Mardawi. Nah kemudian ada lagi nih sekarang satu lagi Tin, di mazhab Al-Zahiriyah. Dalam mazhab Zahiri ini juga sebetulnya agak berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain. Kalau misalnya mazhab yang lain itu melarang ya, notabene melarang ya semuanya perempuan itu menyentuh mushaf. Tinggal nanti kalau misalnya pakai tongkat bisa nggak, kalau pakai ujung batang bukanya pakai ngambil penggaris dulu gitu boleh nggak sih? Terus kalau nggak boleh ya pakai ujung kain atau gimana? Ada yang bilang boleh segala macam. Tapi di Zahiri dia membolehkan secara mutlak. Mutlak saja. Secara mutlak. Jadi wanita yang haid dalam mazhab Zahiri ini boleh menyentuh mushaf, boleh bertilawah, ya melafadzkan Al-Quran dengan lisannya, baik dia punya wudhu atau tidak punya wudhu, ya kan? Karena mazhab ini menganggap bahwasanya ya baca Quran sama membawa Al-Quran ini ibadah kok, kenapa dilarang-larang gitu loh. Ini kan zikir juga gitu. Dan ini secara eksplisit disebutkan di Al-Muhalla bil Athar milik Ibnu Hazm ya. Di Ibnu Hazm di kitabnya Al-Muhalla menyebutkan wa qiraatul Quran wa sujud fihi wa masul mushaf wa dzikrullah ta'ala jaiz. Membaca Quran, tilawah Quran, kemudian membawa mushaf, kemudian berzikir, ini semuanya boleh. Kullu dzalika biwudu'in wa bighairi wudu'in. Ya, baik itu dengan wudhu atau tidak dengan wudhu, boleh menyentuh mushaf, baik itu dengan atau tanpa wudhu, seperti itu. Walil junub wal haid, baik orang yang junub ataupun orang yang haid. Jadi orang yang habis berhubungan suami istri ya, belum mandi besar itu dalam mazhab Zahiri boleh bertilawah, menyentuh mushaf segala macam, dan ini sangat berbeda sekali dengan pendapat para ulama yang lain. Betul. Nah, kemudian burhanu dzalika anna qiraatul Qur'an sujud fihi wa mushaf wa dzikrullah ta'ala, karena ya itu perbuatan baik, ngapain dilarang-larang. Seperti ini dalilnya perbuatan baik.
gitu kan. Ya kalau perbuatan baik, sholat pun juga perbuatan baik kan. Ya, tapi ini pendapat ulama harus kita hormati. Nah, kemudian selanjutnya di Al-Muhalla Ibnu Hazm menyebutkan juga ya, selanjutnya setelah itu fa in dzakaru qala Allah taala fi kitabin maknun, kemudian la yamassu ilal mutahharun fa hadza la hujjata lahum fihi li'annahu laisa amran wa innama huwa khabar. Jadi kata Ibnu Hazm itu, kalau madhab-madhab lain itu melarang wanita haid untuk menyentuh mushaf atas dalil la yamassuhu ilal mutahharun, ya, ini sebetulnya kurang tepat kata Ibnu Hazm. Karena apa? Dalil ini secara teks itu adalah penyampaian informasi. Khabar ini khabar. Tidak ada larangan di situ. Kalau kita lihat secara harfiah nih Tin, la yamassuhu ilal mutahharun itu ya bunyinya, tidaklah menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang suci. Tidaklah menyentuh mushaf. Nah, di dalam menurut Ibnu Hazm itu informasi bukan larangan seperti itu. Tapi ulama yang lain mengatakan larangan itu boleh dalam bentuk khabar, boleh dalam bentuk informasi. Misalnya nih, saya ada orang Arab nyuruh berdiri, tidak tidak pakai fi'al amar. Berdirilah, enggak. Qiyaman itu dalam bentuk masdar. Jadi larangan di dalam bahasa Arab itu tidak selalu dalam konteks fi'il amar. Seperti itu ya. Oke, Ustazah. Semakin menarik, tapi nanti, waktu kita di segmen ini sudah habis nih Ustazah. Mungkin nanti pada segmen selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab. Mungkin bagi para pemirsa mungkin banyak pertanyaan, nanti bisa dijawab langsung oleh Ustazah. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sekolah Fikih. Oke pemirsa, kembali lagi di acara kita Sekolah Fikih. Ustazah, tadi pada segmen sebelumnya nih, kita sudah memasuki segmen akhir nih. Jadi pas segmen akhir ini banyak pertanyaan yang masuk, yang mana mungkin perlu dijelaskan kali ya dari Ustazah gitu. Untuk pertama itu adalah ada orang yang bilang kalau misalnya Al-Quran terjemah itu masih boleh dipegang sama orang yang sedang haid ataupun lagi nifas. Nah itu ada nggak Ustazah dalilnya atau apa yang tidak sebenarnya tuh boleh apa enggak sih hukumnya gitu kita memegang Quran terjemah gitu ya. Jadi kembali kepada pengertian mushaf itu sendiri. Mushaf itu kan pengertiannya apa-apa yang di atasnya ditulisi oleh lafadz Quran dalam tulisan Arab. Ya kan? Bahkan tadi disebutkan dalam madzhab Hanafiyah dikatakan bahwasanya kitab tafsir saja, ya kan, nggak boleh dipegang. Karena di dalamnya banyak ayat Quran tertulis di situ. Begitu juga dirham yang ada tulisannya uang koin ya, la ilaha illallah. Ya, gitu. atau misalnya ada ayat Quran di atasnya, nggak boleh juga dipegang sama orang haid. Apalagi Quran terjemah yang ada 30 juz di dalamnya, gitu kan. Walaupun ada terjemahannya, ya artinya begini, ini 30 juz Quran nih, ada di situ semua. Kok masih mau disentuh juga? Iya. Kalau misalnya model Al-Quran yang ya cuman satu ayat terus dijelasin panjang segala macam, mungkin itu akan berbeda sendiri, ya kan, seperti kitab fikih, ya kan, tadi kan kalau tafsir nggak boleh gitu, tapi kalau kitab fikih boleh. Walaupun di kitab fikih ini di sini di buku ini banyak tertulis ayat Al-Quran, tapi kan penjelasannya lebih panjang lebar, satu ayat 2 ayat, tapi penjelasan yang lainnya lebih banyak, ya kan. Sedangkan mushaf itu 30 juz loh di situ, ya kan, jadi ya tidak dibolehkan ya Ustazah ya. Jadi karena walaupun itu Al-Quran terjemah gitu. Soalnya banyak Ustazah yang ngomong kalau misalnya boleh nih dibaca terjemahannya aja. Tapi kan otomatis dia memegang Al-Quran terjemahnya kan. Itu megangnya gimana? Itu nggak boleh. Baca terjemahannya itu boleh. Terjemahannya kan bukan Quran. Quran ini kan yang bahasa Arab, ya kan? Qul huwallahu ahad. Itu nggak usah dibaca. Artinya aja katakanlah bahwa Tuhan itu satu. Silakan baca terjemahannya kan bukan Quran, ya kan? Tapi kan lafadz Qurannya nggak boleh ditalafut, dilafatkan seperti itu. Mungkin bisa diganti medianya kali ya Ustazah, misalnya dibuka lewat smartphone atau apa gitu kan. Smartphone nih ya, smartphone ketika kita pakai seperti ini buat WhatsApp, buat telepon, ini fungsinya sebagai apa? Sebagai komunikasi. Smartphone. Sebagai smartphone. Ketika saya pencet ini,
ini ada aplikasi Qurannya nih, begini. Saya nggak punya, saya lagi haid misalnya. Saya lagi haid, ya nggak bisa. Saya mau begini-begini nggak bisa. Oh, tetap Kalau saya lagi haid, kalau saya nggak lagi haid, saya boleh-boleh aja begini. Oke. Ini lagi berfungsi alih sebagai Quran. Kan Oh. begitu. Nah, sama ketika kita bawa smartphone ini ke kamar mandi, ya kan? Ketika kita WhatsAppan atau Facebookan di dalam kamar mandi, ya nggak apa-apa. Tidak Yang kita berpengaruh. bawa cuma smartphone, WhatsAppan, ya kan? Coba kita buka di kamar mandi begini, Oh. nggak bisa karena ini beralih fungsi sebagai mushaf jadinya. Oh, jadi Sama seperti kepala kita. Kepala kita di dalamnya banyak loh ayat Qur'annya. Kalau kita mau keluarin nih, sekarang saya keluarin. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Ya kan? Banyak memori di dalamnya. Tapi ketika saya bawa kepala saya ke dalam Iya. kamar mandi, nih jadi kepala nih sekarang. Tapi memori yang di dalam yang berisi Al-Qur'an gak boleh dikeluarkan, Keluarkan. gak boleh dilafatkan. Sama seperti smartphone ini juga. Jadi apapun medianya, kalau misalnya ada ayat Al-Qur'annya itu berarti tidak boleh saja disentuh atau dipegang sama orang yang sedang betul. masanya haid ataupun Betul, nifas. betul. Oh, begitu. Saya baru tahu saja yang itu. Saza, pertanyaan kedua, ada yang mengajukan pertanyaan. Nih, Saza, wah tuh ada kalau misalnya Qur'annya jatuh, pengen jatuh. Kan, wah itu udah pengen jatuh, nggak mau kan saya lagi nggak sholat, saya nggak mau megang, saya mau megang. Itu gimana Saza? Masa bluk ya udah jatuh kan? Sedangkan yang namanya Al-Qur'an yang kita tahu itu harus diagungkan dan tidak boleh jatuh. Betul. Nah, itu gimana Saza? Ya, Qur'annya jatuh, ya kan? Sedangkan Qur'an kan harus ditaruh di tempat yang tinggi. Betul. Kita juga yang ada di situ tuh cuman kita doang nih, cuman dua perempuan yang sama-sama haid. Itu Quran harus tempat yang tinggi. Darurat kan? Betul. Ya sudah. Kita cari yang paling akhafud dararain. Akhafud dararain artinya cari kemungkinan yang paling minimalis untuk melanggar aturan. Yang paling minimalis tadi apa? Ya membawa Al-Quran pakai kum tadi, pakai kum. atau pakai sapu tangan, jangan pakai ini Langsung sendiri. tangan langsung. Sebab apa? Di dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i kan nggak boleh pakai kum. Oh ini ada nih mazhab besar lain yang sama besarnya itu mazhab Hambali. Kalau bawa pakai kum dengan bawa dengan dengan sapu tangan, boleh. Yang penting tidak menyentuh sama sekali dengan tangan. Itu juga dalam keadaan darurat. Tapi kalau tidak dalam keadaan darurat, Qur'annya juga letaknya di tempat yang tinggi. Kita juga nggak harus dan nggak wajib untuk memindahkannya, ya sudah tidak usah pindahkan. Untuk keluar dari khilaf yang ada. Kan seperti itu. Tapi kalau misalnya memang harus diangkat, cuman kita yang ada di situ, kita pakailah yang paling akhafud dararain, yaitu pakai mazhab Hambali. Kita angkat Qur'annya dengan kum atau dengan sapu tangan, yang penting tidak menyentuh secara langsung Itu dengan pun, kulit kita. dan itu pun juga terpaksa posisinya. Iya. Saza. Tidak boleh disengaja ya. Iya betul. Oke. Udah darurat ingin kita pindahkan Al-Quran ke tempat yang lebih tinggi. Oke. Ini Saza ada pertanyaan lagi, tapi ini agak jauh dari memegang mushaf Al-Qur'an. Jadi itu pertanyaannya, boleh nggak sih pas wanita itu pas lagi masanya haid atau masanya nifas itu potong kuku ataupun sisiran, kan terkadang sisir itu ada rontok-rontok. Nah itu gimana Saza? Kan ada orang dulu ngomong kumpulin kukunya, kumpulin rambutnya. Itu gimana Saza? Iya, memang banyak ya di pesantren-pesantren salafiyah juga. Kadang pesantren tradisional gitu ya, kita punya banyak aturan nih. Kalau misalnya ada orang haid, lagi haid, nggak usah keramas dulu gitu kan, takut rambutnya rontok, terus kita nggak bisa ngumpulinnya, terus jangan potong kuku segala macem. Nah sebetulnya ada apa sih nih gitu. Betul. Nah begini, kalau dalam ketentuan 4 mazhab yang secara resminya itu tidak ada larangan secara eksplisit ya. Sebab apa? Dahulu kala Rasulullah SAW pernah bepergian di Haji Wada bersama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu lagi haid ya, tapi dia enggan untuk menyisir dan sebagainya. Kata Rasulullah, "Anqidhi ra'saki wamtashiti." Ya kan? Tapi dan ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Jadi kata Rasulullah, uraikan aja rambut kamu itu. Anqidhi ra'saki, biasanya kan digelung ya. Anqidhi ra'saki, iya.
diuraikan aja rambutnya gitu kan, jangan digelung melulu, wamtashiti, sisiran aja. Dan secara logika bahwasanya kalau kita nyisir, kecuali orang-orang yang model iklan segala macam ya, nggak rontok satupun gitu. Tapi di sini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya kalau boleh menguraikan rambut dan boleh menyisir, artinya boleh dong rontok satu atau dua, kan seperti itu. Tapi terus dari mana larangan-larangan itu gitu? Ternyata memang setelah kita teliti, ada di kitab Ihya Ulumuddin karyanya Imam Ghazali ya. Di sini di jilid 2-nya Ihya Ulumuddin di jilid 2 halaman 51, beliau Imam Ghazali mengatakan, wala yanbaghi an yahliqa aw yuqallim aw yastahidda aw yakhruj ad-dam aw yabinu min nafsihi juz'an wa huwa junubun idh tarida ilayhi sa'iru ajza'i fil akhirah fayaudu junuban wa yuqal inna kulla sya'ratin tutalibuhu bi janabatiha. Jadi di masa-masa orang yang sedang berjunub ya, termasuk orang haid. Ya, semua orang junub lah, orang haid, orang nifas, orang yang habis berhubungan suami istri segala macam lah gitu kan, gak boleh pertama ayyahliqa untuk nyukur rambut, au yuqallim atau gunting kuku, au yastahidda atau mencukur bulu kemaluan, kemudian au yakhruj ad-dam au yabina, pokoknya semuanya itu nggak boleh lah keluar, dipisahkan dari tubuhnya, iya, dalam keadaan junub dan belum dalam keadaan suci. Karena nanti di akhirat dia akan menuntut orang tersebut nih, datang nih rambutnya sama kukunya dalam keadaan janabah. Ini saya masih dalam keadaan junub nih, belum dibersihin. Gimana gitu? Ente belum bersih badan, udah main pisah-pisahin kita aja dari badan itu. Tapi Imam Ghazali berkata demikian karena memang ada hadisnya tentang itu. Tapi hadis tersebut diakui oleh seluruh ulama dari empat mazhab bahwasanya itu hadis yang dhaif, yang tidak bisa dipakai untuk mengambil kesimpulan hukum. Karena hadis yang dhaif bertentangan dengan hadis yang sahih tadi, yang muttafaq alaih, bahwasanya Rasulullah nyuruh Aisyah untuk nyisir, untuk gerai rambutnya, segala macam dalam keadaan haid. Berarti masih dibolehkan. Iya. Jadi yang dipakai oleh para ulama yang hadis muttafaqun alaih tadi. Yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Oke, Ustazah, kayaknya untuk episode kali ini kita harus berpisah dulu nih. Masih ada 2 poin lagi yang kayaknya kita belum bahas nih, masih ada 2 poin lagi. Mungkin di episode selanjutnya bakal kita beberkan semuanya. Gitu. Iya. Berarti kita sudah bahas apa aja nih ya yang nggak boleh. Di episode sebelumnya kita bahas yang tidak boleh dilakukan oleh orang haid, sholat, masuk masjid, berdiam di dalamnya, dan tawaf. Nah, di episode sekarang kita bahas puasa, membaca Al-Quran, melafadzkan Al-Quran, memegang dan menyentuh Al-Quran. Tinggal 2 lagi ya, berarti tidak boleh ditolak dan jima, dan tidak boleh berjima. Ustazah, terima kasih Ustazah sudah meluangkan waktunya hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di episode selanjutnya. Pemirsa, ini sudah memasuki akhir dari episode pada hari ini. Dan apabila Anda belum bergabung, silakan melakukan registrasi dengan cara membuka sekolahfikih.com, dan bagi Anda mahasiswa silakan mengerjakan soal yang telah disediakan. Saya Fatin Hamamah Zain beserta kru dan kerabat kerja yang bertugas mohon diri, akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.